Rasulullah SAW bersabda, mereka itu adalah suatu kaum yang mana jika ada orang saleh yang wafat di tengah-tengah mereka, mereka akan membangun tempat ibadah pada pekuburan orang-orang saleh tersebut, semacam masjid. Kemudian mereka akan membuat rupaka-rupaka atau gambar-gambar orang-orang saleh tersebut. Rasulullah bersabda, mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini terdapat peringatan keras dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari menyerupai tradisinya Ahlul Kitab, tradisi Nasrani, demikian pula dengan Yahudi. Dalam hal ini, kebiasaan mereka adalah manakala ada orang-orang saleh yang wafat di tengah mereka atau seorang nabi wafat di tengah mereka, mereka akan membangun tempat ibadah di atas kuburan mereka atau pada kuburan mereka. Kemudian mereka akan membuat rupaka, mereka akan membuat gambar-gambar dari orang-orang saleh tersebut atau dari nabi-nabi mereka. Aisyah radhiyallahu taala anha dan demikian juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan menjelang detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menutup wajah beliau dengan kain. Kemudian tiba-tiba beliau membukanya dan beliau bersabda dalam keadaan seperti itu, manakala sakaratul maut sedang mendatangi beliau. Beliau bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah bagi Yahudi dan Nasrani. Gara-gara apa? Gara-gara mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Nabi bersabda seperti itu untuk mentahdir, memberikan peringatan agar umat beliau tidak mengikuti jejak Yahudi dan Nasrani dalam masalah ini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan tentang laknat Allah atau doa beliau bagi Yahudi dan Nasrani untuk turunnya laknat kepada mereka gara-gara mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Itu baru sebatas menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maka apalagi dengan orang-orang yang langsung beribadah kepada nabi-nabi mereka atau kepada orang-orang soleh mereka. Na'udzubillah. Jika hanya menjadikan masjidnya saja didoakan laknat oleh Rasulullah SAW, maka apalagi orang yang langsung beribadah kepada nabi mereka yang sudah dikuburkan di situ, atau kepada orang-orang soleh yang derajatnya jauh lebih rendah dibandingkan para nabi dan rasul. Tentu ini lebih dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat Aisyah disebutkan, kalau bukan karena alasan itu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan. Artinya beliau tidak akan dikuburkan secara tertutup di kamar Aisyah. Karena khawatir para sahabat, khawatir apa yang diancamkan oleh Rasulullah SAW, apa yang tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW bisa saja terjadi jika kuburan Nabi ditampakkan. Khawatirnya kuburan Nabi nanti akan dijadikan tempat ibadah dan itu menyalahi petunjuk Rasulullah SAW. Di samping alasan yang lain, bahwasanya setiap Nabi dia dikuburkan di tempat dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kebetulan Rasulullah SAW beliau wafat di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita katakan semua masjid yang ada kuburannya selain Masjid Nabawi, maka di antara dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, masjid itu didirikan karena kuburan. Artinya suatu masjid didirikan di atas kuburan atau pekarangan kuburan karena kuburan tersebut, karena kehormatan kuburan tersebut misalkan. Kemungkinan yang kedua, kuburan dijadikan karena suatu masjid. Orang tertentu, orang yang dimuliakan misalkan wafat, kemudian dia diberikan keistimewaan khusus, dikuburkan di dalam masjid. Namun masjid Rasulullah SAW tidak demikian. Pada awal mulanya, kuburan Rasulullah SAW jelas berada di kamar Aisyah, dan kamar Aisyah terpisah dengan masjid Rasulullah. Bukan bagian dari masjid Rasulullah SAW. Sehingga manakala terjadi perluasan tersebut bukan karena kuburan Rasulullah SAW,
Dan kuburan Rasulullah SAW tidaklah dimasukkan ke dalam Masjid Nabawi. Ini diantara perbedaan Masjid Nabawi dengan masjid-masjid yang lain yang ada kuburannya. Kalaupun kita menganggap kuburan Rasulullah SAW berada di dalam Masjid Nabawi. Namun pendapat yang benar dalam hal ini adalah kuburan Rasulullah SAW bukanlah bagian dari Masjid Nabawi.